Selamat pagi Pak Eri. Pagi gimana Pak Bro? Gimana? Ya, mau ada pertanyaan sedikit lah. Tentang pengadaan ya? Pengadaan pastinya. Oke, gimana? Apakah analisa harga satuan pekerjaan yang disampaikan serta bersamaan dengan penawaran, apakah dapat diubah kembali dalam hal penawaran di bawah 80%? Oh, artinya di sini peserta itu sudah menyampaikan analisa ya, bersamaan ke dalam dokumen penawaran. Jadi pertanyaannya Bapak adalah apakah bisa diubah ketika nantinya diundang ya Undang-Undang Pokja untuk melakukan klarifikasi kinerja. Dan ini memang pertanyaan menarik ya, dan banyak sekali Pokja di Indonesia mempertanyakan hal ini. Jadi untuk mewakili saya akan membahasnya di sini. Pertama adalah kalau kita bicara tentang ketentuan analisa harga satuan pekerjaan itu kan sebenarnya hanya disampaikan ketika peserta itu menyampaikan nilai penawaran terkoreksi di bawah 80%. Nah sekarang permasalahan dia menyampaikan analisa bersamaan ya dengan penawaran, Pokja pemilihan tidak boleh ya menggunakan analisa itu langsung mengikat, karena itu bukan bagian yang harus disampaikan bersamaan oleh peserta dalam penawaran. Jadi pada saat Pokja menyatakan itu benar nilai penawaran terkoreksinya di bawah 80%, maka Pokja pemilihan akan mengundang dan menyampaikan kembali ya, klarifikasi kembali untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan yang akan nantinya sudah memisahkan biaya overhead dan profit. Karena yang sering terjadi peserta itu kan belum memisahkan ya, jadi dalam analisa tersebut masih menggabungkan ya, berapa persen itu biasanya biaya overhead dan profit jadi gabungkan. Ada juga peserta tidak menyampaikan sama sekali biaya overhead dan profit. Nah inilah yang ditanyakan kepada peserta. Kalau pesertanya menyatakan dia menggunakan analisa harga satuan pekerjaan yang sudah disampaikan dalam penawaran, maka si peserta ini tinggal menjelaskan nanti dari mana mendapatkan biaya overheadnya, berapa butuhnya, lalu kemudian berapa profitnya, karena ini akan dibuang, tidak diperhitungkan dalam kewajaran harga. Nah mungkin pertanyaannya, kalau dirubah bagaimana dengan nilai terkoreksi di bawah 80%-nya? Bisa saja berubah kan? Yeah. Nah ini yang harus dipahami oleh peserta ya. Kalau mau memisahkan kembali dalam hal misalkan ternyata sama sekali tidak ada biaya overhead dan profit nih, beda yang tadi ya, dia menggabungkan. Nah ini nggak ada, maka silakan dia menyampaikan, membreakdown lagi analisa harga satuan dasar yang ada di setiap item pekerjaan, yang ada di setiap mata pembayaran. Sepanjang mata pembayarannya itu tidak berubah atau mungkin berubah nilainya, sehingga akan berpengaruh kepada nilai terkoreksi di bawah 80%. Nilai terkoreksinya yang saya sampaikan tadi di bawah 80% kan. Jadi selama nilai mata pembayarannya tidak berubah, maka silakan si peserta itu membreakdown kembali agar memisahkan biaya overhead dan biaya profitnya gitu ya. Jadi itu sementara. Jadi kesimpulannya, ASP yang disampaikan oleh peserta dalam penawaran bersamaan bukan dokumen yang mengikat, dan itu dapat dirubah-rubah oleh peserta kembali untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan yang baru ya, dan itu baru mengikat karena poinnya si peserta itu sudah memisahkan biaya overhead dan profitnya gitu. Udah? Oke, baik, besok lagi ya. Oke, salam pengadaan.